Halo guys, ini adalah Kurs Movie. Gua akan membahas alur-alur cerita film dari seluruh dunia. Dan film ketiga yang akan gua bahas ini judulnya adalah Ip Man. Film ini bergenre biografi, action dan juga drama. Disutradarai oleh Wilson Yip. Film ini menceritakan tentang kehidupan awal sosok ahli bela diri bernama Ip Man sekitar tahun 1930-an. Kala itu China sedang mengalami konflik peperangan dengan Jepang. Awalnya kehidupan keluarga Ip Man sangat makmur dan berkecukupan. Namun hal tersebut berubah ketika kota Fosan jatuh ke tangan Jepang. Seketika seluruh masyarakat Fosan harus hidup dalam pahitnya penjajahan, tak terkecuali dengan keluarga Ip Man. Kira-kira bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan adegan suasana di Provinsi Fosan pada tahun 1935. Konon di wilayah ini bela diri adalah hal yang sangat populer. Terlihat beberapa perguruan sedang berlatih untuk turnamen Kades Cup. Ketika sedang makan siang, Guru Ip Man diberitahu oleh ajudannya bahwa ada guru Liu datang untuk mengajak latihan duel. Ip Man sebenarnya menolak, tapi karena dipaksa, Ip Man pun bersedia dan mempersilahkan Guru Liu untuk makan siang bersama terlebih dahulu. Ketika latihan duel akan dimulai, ada seorang pemuda yang mengintip dari atap saat dia akan mengambil sebuah layang-layang. Duel pun dimulai, tanpa perlawanan sama sekali dari Guru Liu. Guru Liu pun pulang dan Ip Man berjanji tidak akan memberitahu kepada siapapun tentang kekalahannya. Namun seorang pria yang mengintip tadi memberitahukan kekalahan Guru Liu ke semua orang di sebuah restoran tempatnya nongkrong. Salah satu murid Guru Liu menanyakan kekalahan duelnya melawan Ip Man. Guru Liu pun malu dan marah. Ia segera mendatangi Yuan, pemuda yang mempermalukannya di restoran tempatnya bekerja. Dan perselisihan pun terjadi. Mereka dilerai oleh Lin yang tak lain adalah kakaknya Yuan, sang pemilik restoran. Yuan mendatangi Ip Man yang kebetulan sedang nongkrong di situ dengan seorang rekan bisnisnya yang bernama Kuan. Lalu Yuan mengonfirmasi kekalahan Guru Liu. Kekacauan pun terjadi. Lin terus menghalangi Yuan agar ia tidak mempermalukan orang di depan muka umum. Namun Yuan tetap teguh pada pendiriannya. Lin memberi sedikit pelajaran dengan memelorotkan celana Yuan agar ia merasakan malu di hadapan orang banyak. Yuan yang sangat kesal dan malu pun akhirnya pergi dan tak pernah kembali. Tiba-tiba seorang polisi datang untuk melerai dan berkata kalau kungfu tidak beradab. Sekarang zamannya senjata jarak jauh coy, dan stop membuat kekacauan. Ip Man yang tersinggung atas ucapan itu pun segera memberi pelajaran kepada polisi tersebut yang membuat orang-orang terkesima. Polisi itu pun terdiam seribu bahasa. Ip Man melanjutkan percakapannya dengan seorang rekan bisnisnya. Scene berpindah ke suasana dalam kota yang didatangi oleh 5 orang gerombolan dari kota tetangga. Mereka menantang semua perguruan untuk berkelahi agar mereka bisa membuka perguruan bela diri di wilayah itu. Mereka berhasil mengalahkan semua guru bela diri yang ada di Provinsi Fosan, tapi mereka belum puas karena belum melawan Ip Man, yang diceritakan oleh warga bahwa ia adalah seorang dengan ilmu bela diri yang paling terbaik di provinsi itu. Mereka pun segera mencari dan menantang Ip Man untuk berkelahi. Ip Man sebenarnya tidak mau berkelahi karena istrinya itu tidak suka. Namun karena terus dipermalukan, istrinya pun mengizinkannya untuk berkelahi. Pertarungan pun dimulai dan Ip Man dengan mudah berhasil mengalahkan lawan yang sombongnya bukan main itu. Sepulang dari berbelanja, Ip Man kaget, di rumahnya sudah banyak orang. Dia diberitahu oleh polisi bahwa orang-orang itu meminta Ip Man menjadi gurunya dan segera membuka perguruan bela diri di sini. Scene berpindah ke tanggal 7 Juli 1937.
Saat itu insiden jembatan Marco Polo terjadi. Jepang menginvasi Cina, menyebabkan kelaparan terjadi di seluruh penjuru negeri. Bangunan-bangunan hancur, kota berubah menjadi kumuh. Penyiksaan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Keadaan diperparah saat Jepang berhasil menguasai Fosan pada tahun 1938. Rumah Ip Man disita dan dijadikan markas untuk tentara Jepang. Ip Man pun menjadi sengsara, bahkan untuk makan saja ia kesulitan. Barang-barang pun sudah habis ia gadaikan. Ketika suatu hari ia akan menukar arlojinya dengan sekantung beras, ia bertemu dengan Kuan, rekan bisnisnya yang menawarkan 10% saham perusahaan dan menawarkan kepada Ip Man supaya ia tinggal dengannya. Mengingat Ip Man yang dulunya memberi modal untuk usahanya tersebut. Tapi Ip Man menolak. Ia memilih berjuang sendiri daripada meminta bantuan kepada orang lain. Guru Yip semakin sengsara. Istrinya pun jatuh sakit. Guru Yip akhirnya mencari kerja ke semua tempat, sampai akhirnya ia bekerja menjadi kulit tambang untuk memenuhi kebutuhannya. Di tempat itu, ia bertemu dengan Lin, yang dulunya adalah pemilik restoran. Ketika sedang istirahat makan siang, mereka pun bercakap-cakap. Lin menceritakan bahwa adiknya Yuan tidak pernah kembali. Lin merogoh kantong sakunya, namun kaleng yang biasa ia bawa ternyata hilang. Tiba-tiba pasukan prajurit Jepang datang. Mereka ditemani polisi Lee, yang nampaknya sudah menjadi pengkhianat. Mereka menawarkan para pekerja untuk ikut bertarung bela diri melawan tentara Jepang. Jika menang, maka akan mendapatkan sekantung beras sebagai imbalannya. Banyak yang tertarik untuk ikut termasuk Lin. Dia orang yang paling bersemangat, tapi Guru Yip tak tertarik sedikit pun. Sebelum berangkat, Lin menitip pesan kepada Guru Ip Man untuk mencarikan kaleng miliknya. Karena itu ia akan berikan untuk adiknya Yuan. Mereka pun dibawa ke sebuah arena tanding. Jenderal Miura meminta 3 orang untuk melawannya langsung. Lin yang paling bersemangat masuk ke dalam arena dengan 2 orang lainnya. Meski melawan 3 orang, Jenderal Miura ini nampaknya terlalu kuat untuk dikalahkan. 2 orang menyerah, namun Lin terus melawan sampai akhirnya ia tersungkur, batuk darah, dan wafat. Esoknya Guru Ip Man bekerja lagi. Ketika sedang bekerja, ia menemukan kaleng milik Lin. Namun Lin tidak ada di tempat kerja pada saat itu. Polisi Lee datang lagi ke tempat tambang. Ia mengajak lagi para pekerja untuk ikut bertanding. Guru Yip menanyakan keberadaan Lin yang kemarin ikut bertanding. Namun polisi Lee menjawab tidak tahu. Akhirnya Guru Yip ikut ke arena untuk bertanding. Di arena sedang berlangsung pertandingan antara Guru Liu melawan prajurit Jepang. Guru Liu menyerah ketika mengangkat beras dan akan pergi. Tiba-tiba sebuah peluru mendarat di kepalanya. Ketika polisi Lee menawarkan lagi siapa yang mau bertarung selanjutnya, seperti seekor singa yang siap mengamuk, Guru Ip Man pun berteriak dengan lantang. Ia siap menjadi petarung berikutnya. Guru Yip memasuki arena. Ia langsung meminta untuk melawan 10 orang. Pertandingan dimulai. Satu persatu prajurit tumbang di tangan Wing Chun Guru Ip Man. Lawan-lawan berikutnya pun kena mental. Dan dengan amarah yang sudah tak terbendung, Guru Ip Man menghabisi semuanya. 10 beras diberikan kepada Guru Ip Man, yang salah satunya ditendang ke arah Ip Man oleh Jenderal Miura. Ip Man tidak mengindahkan itu semua dan ia pun berjalan perlahan keluar arena. Ip Man berjalan membawa sekantung beras Guru Liu yang sudah penuh darah dan menyerahkan ke keluarganya. Keluarganya menangis histeris. Kemudian Ip Man keluar dan marah kepada polisi Lee karena menurutnya dia adalah seorang pengkhianat. Guru Ip Man berjalan pulang menuju ke rumahnya. Ia memberikan sepotong ubi kepada istrinya yang didapat dari tempatnya bekerja. Istrinya melihat tangan suaminya itu berdarah-darah. Ketika sedang duduk di balkon teras, tiba-tiba istrinya datang membawakannya obat dan membasuh luka di tangan Ip Man. Di situ Ip Man berkata kepada istrinya kalau ia merasa tidak berguna dengan kemampuan bela diri yang selama ini ia miliki. Adegan selanjutnya memperlihatkan pembajakan mobil perusahaan Kuan yang dibajak oleh gerombolan yang pernah datang ke Fusan untuk menguasai perguruan. Dan salah satu dari gerombolan itu adalah Yuan. Mobil itu selanjutnya menuju pabrik milik Kuan. Mereka mengabarkan bahwa barang yang akan dijual sudah mereka ambil, dan jika ingin kembali harus membayar sejumlah uang.
Kuan yang tak bisa membayar akhirnya dihajar oleh gerombolan itu. Anaknya pun turut kena hajar karena ia ingin membantunya. Anaknya melapor kepada guru Yip Man. Namun ketika guru Yip Man datang, gerombolan itu sudah pergi. Kuan menjelaskan apa yang terjadi, sampai pada akhirnya ia meminta untuk diajari ilmu bela diri, untuk jaga-jaga, karena saat ini dunia sedang kacau. Mereka pun mulai berlatih tanpa kenal lelah. Bahkan pada sela-sela pekerjaannya di pabrik, mereka terus berlatih. Jenderal Miura terus memaksa polisi untuk mencari guru Yip Man. Namun polisi Lee beralibi sangat sulit menemukan orang di kota yang sebesar ini. Padahal sebenarnya alasan itu ia gunakan untuk melindungi guru Yip Man, karena saat ini polisi Lee nampaknya sudah sadar akan kekeliruannya. Polisi Lee pun langsung dihajar oleh ajudan Jenderal Miura dan terpaksa polisi Lee dan beberapa prajurit Jepang mendatangi rumah Yip Man. Tapi Yip Man tetap menolak ajakan mereka, dan karena ada ancaman kepada anak istrinya, para prajurit Jepang itu pun disikat miring oleh Yip Man hingga semuanya babak belur. Yip Man dan keluarganya diamankan di rumah polisi Lee karena terlalu bahaya jika masih diam di rumah. Polisi Lee dihajar lagi oleh Jenderal Miura karena gagal mendapatkan Yip Man. Ketika pulang, wajahnya hancur dan penuh lebam. Ia memastikan semua kebutuhan Yip Man terpenuhi dan dengan gagah polisi Lee mengatakan, "Santai aja, aman kok." Gerombolan tadi datang lagi ke pabrik kain milik Kuan untuk menagih uang. Tapi kali ini mereka sudah lebih siap karena sudah dibekali ilmu Wing Chun oleh guru Yip Man. Alih-alih mendapatkan uang, gerombolan itu pun malah hancur di tangan para pekerja pabrik. Tak lama kemudian, guru Yip datang dan membantu menghajar mereka. Di salah satu gerombolan itu nampak seorang Yuan yang masih diam. Guru Yip Man menghentikan perkelahian itu. Namun bos gerombolan itu makin marah dan tidak terima, dan menyuruh anak buahnya yang sudah dilengkapi dengan kampak untuk menghabisi guru Yip Man. Guru Yip Man tidak gentar dan memukul mundur mereka semua. Semua anak buah gerombolan itu habis. Tersisa bosnya dan Yuan. Kali ini ia berhadapan dengan guru Yip Man. Namun mereka juga tetap kewalahan dengan guru Yip Man. Akhirnya gerombolan itu pergi meninggalkan pabrik. Sebelum mereka semua pergi, guru Yip Man memanggil Yuan dan menceritakan kalau kakaknya Lin telah mati dipukuli tentara Jepang. Kemudian guru Yip Man menyerahkan kaleng yang ternyata isinya adalah layang-layang yang didapat Yuan di awal film tadi. Yuan pun menyesali perbuatannya dan ia menangis bombay cuy. Tiba-tiba polisi Lee datang ke pabrik dan menyuruh guru Yip Man untuk segera pergi karena ada tentara Jepang yang tahu kalau guru Yip Man sedang di pabrik. Guru Yip Man pun segera pergi. Tak lama, tentara Jepang datang dan menginterogasi Kuan serta menghajarnya dengan senjata laras panjang agar ia memberitahu di mana keberadaan guru Yip Man. Tapi Kuan tetap tak membocorkannya. Tak lama kemudian, guru Yip Man datang menyerahkan diri. Ia langsung dipukuli dan ditodong oleh pistol. Jenderal Miura kemudian mengutarakan niatnya bertemu dengan guru Yip Man adalah untuk merekrutnya untuk menjadi guru ilmu bela diri untuk tentara Jepang. Dan guru Yip Man dipaksa untuk jadi bagian dari mereka dan setia kepada Kaisar Jepang. Tapi guru Yip Man menolak dan malah mengajak Jenderal Miura untuk berduel. Guru Yip Man pun dibawa ke sel oleh para tentara Jepang. Ketika sedang meditasi, tiba-tiba Jenderal Miura datang membawakan makan untuk guru Yip Man dan menjelaskan bahwa pertandingan yang akan digelar besok adalah pertandingan adil, yang mana dapat disaksikan oleh seluruh rakyat China dan akan menjadi ajang perdamaian antara kedua negara tersebut. Malam sebelum bertanding, guru Yip Man diintimidasi oleh ajudan Jenderal Miura bahwa dalam pertandingan besok, ia harus mengalah. Jika menang, maka guru Yip Man akan mati. Ketika pertandingan akan segera dimulai, anak dan istrinya guru Yip Man sedang dalam perjalanan dengan Kuan menuju Hong Kong supaya bisa lebih aman. Namun istrinya meminta putar balik agar ia bisa menyaksikan suaminya bertanding, apapun yang terjadi. Guru Yip Man berjalan perlahan menuju arena. Seluruh warga sekitar sudah siap menyaksikan pertandingan hebat itu dan sepenuhnya mendukung guru Yip Man. Pertandingan pun dimulai. Awal pertandingan cukup seimbang. Keduanya masih berhati-hati dalam menjaga pergerakan lawan. Setelah mendapat perlawanan yang cukup sengit, Jenderal Miura pun berhasil dikalahkan oleh guru Yip Man. Pertarungan pun selesai. Namun ketika penonton larut dalam perayaan,
Tiba-tiba sebuah peluru meluncur dan menembus dada sebelah kiri guru Yip Man. Polisi Lee segera menyergap prajurit yang menembak guru Yip Man. Guru Yip Man jatuh tersungkur, dan bentrokan antara rakyat China dan tentara Jepang pun tak dapat dihindari. Yip Man yang terluka dan keluarganya segera dibawa oleh Kuan ke Hong Kong untuk perawatan. Dan film pun selesai.